信じてみるだけの Halo, gimana kabar kalian? Semoga sehat-sehat aja ya. Di kesempatan kali ini aku mau nge-review movie Cross Explode. Reviewku ini akan diambil dari dua referensi. Yang pertama adalah review dari beberapa penonton di website review movie seperti IMDb dan Asian Wiki. Referensi yang kedua adalah dari aku sendiri. Dan untuk peringatan di awal, untuk kalian yang mudah banget kebakar atau tersinggung, atau mungkin memiliki tekanan darah tinggi ya, atau mungkin malah punya kebiasaan nyimak sampai akhir itu nanti dulu, yang penting ngegas nomor 1, aku sarankan untuk stop di sini dan silahkan cari video lainnya. Daripada kalian marah-marah nggak jelas, tekanan darah kalian naik kan repot ya. Maka dari itu, aku sarankan untuk tidak perlu melanjutkan menonton video ini. Oke, ayo putar dulu intronya. Sebelum aku mulai, aku mau ngajak kalian mengamati sejenak mengenai ciri khas dari karya Hiroshi Takahashi, mulai dari Cross Zero Movie 1 dan 2, Manga Cross, dan Manga Wars. Dari ketiga karya tersebut, selalu ada ciri khas yang melekat banget, dan menurut versiku ada 3 ciri khas. Pertama adalah proses pembentukan fraksi atau kelompok. Kedua adalah ambisi tokoh utama, dan yang terakhir adalah suzuran yang susah banget bersatu. Oke, ayo kita breakdown satu-satu dulu. Yang pertama adalah fraksi atau kelompok. Di film Cross Zero 1, kalian ingatkan betapa susahnya Genji itu membangun fraksi GPS. Dia harus merayu Makise dengan mengajaknya double date. Dia harus babak belur dikeroyok anak buah Izaki supaya mendapatkan kepercayaannya. Sementara di sisi lain, Narumi juga perlu melakukan beberapa duel dengan petinggi di sana untuk mendapatkan kepercayaan di Hosen. Kemudian untuk di Manga Cross, kalian tahu seberapa nekatnya Nakajima dengan menantang Harumichi supaya petinggi aliansi Kurotaki yang satu angkatan dengan dirinya mau mengakui kekuatan Nakajima. Nah, yang terakhir adalah di Manga Wars, kalian tahu seberapa susahnya Hana membuat seluruh suzuran itu menjadi satu dengan mencoba mengalahkan Guriko beberapa kali. Intinya adalah ada proses yang gak mudah supaya satu fraksi atau kelompok itu bisa terbentuk. Yang kedua adalah ambisi. Setiap tokoh utama dalam seri yang dibuat oleh Hiroshi Takahashi pasti memiliki ambisi. Di movie Cross Zero 1, Takeya Genji memiliki ambisi untuk menaklukkan suzuran supaya dia diakui oleh ayahnya. Di seri Cross, Harumichi memiliki ambisi untuk dekat dengan kakaknya Yasuda. Dan kemudian di seri Wars, Tsukishima Hana memiliki ambisi untuk menyatukan suzuran supaya akur lah ya. Semua tokohnya memiliki ambisi yang jelas. Ya, cuma si pirang kocak ini doang sih yang kayaknya nggak terlalu jelas. Tapi intinya punya ambisi lah ya. Nah, apakah kita akan melihat 3 hal tersebut di movie Cross Explode ini? Oke, aku akan mulai memberikan beberapa poin plus dari film movie ini berdasarkan review orang-orang di internet. Yang pertama adalah munculnya Makise dan Ken Katagiri. Ini merupakan salah satu alasan orang memberikan nilai lebih pada movie Cross Explode. Memang tidak bisa dipungkiri juga kalau yang sudah nonton movie Cross Zero 1 dan 2 pasti punya rasa rindu atau kangen pada setiap karakter yang ada. Entah itu Genji, Serizawa, ataupun lainnya. Dan di movie ini rasa kangen itu akhirnya terjawab dengan dimunculkannya Makise dan Ken Katagiri. Yang bahkan keduanya muncul bukan sebagai tokoh sampingan aja, tapi juga memiliki side story dan peran penting dalam movie kali ini. Banyak banget orang yang merasa senang dengan dimunculkannya kedua tokoh tersebut. Apalagi di sini juga diperlihatkan perubahan drastis dari sosok Makise yang menjadi lebih rajin bekerja. Yang kedua adalah gimana ya bilangnya? Jujur aku nggak enak nih ngomongnya. Ya intinya gini lah. Dengan dibuatnya movie Cross Explode, kita para penonton itu menjadi sadar kalau movie sebelumnya adalah sebuah masterpiece. Ya silakanlah kalian pahami sendiri. Dan ya, itu tadi adalah beberapa review yang aku dapat dari website IMDb dan Asian Wiki. Rata-rata sih cuma 2 itu doang yang menjadi sisi positif dari movie ini. Tapi apakah emang cuma itu? Kalau dari sudut pandangku sendiri sih masih ada beberapa hal yang positif. Yang pertama adalah nuansa suzuran. Untuk kalian yang belum tahu, jadi gedung suzuran di movie Cross Zero 1 dan 2 itu udah nggak ada cuy, alias udah digusur. Alhasil tim produser film ini mau nggak mau ya harus membuat nuansa gedung suzuran yang baru. Dan menurutku sendiri nuansa dari gedung suzuran yang baru ini bener-bener cakep dan gak menghilangkan vibes-nya suzuran. Sumpah pak, ketika aku ngelihat lokasi dari setiap sudut di movie ini itu bener-bener kayak gedung sebelumnya gitu, gak ada yang berubah. Atap dimana Genji nyoret nama Serizawa kelihatan sama, kolam tempat Genji main sama teman-temannya juga kelihatan sama, lapangan tempat Genji main baseball pun juga sama, lorong-lorong dan kelasnya itu bener-bener nuansa suzuran abis lah pokoknya. Yang kedua adalah BGM atau background music. Poin ini sebenarnya bisa dianggap sebagai sisi yang negatif ya. Kenapa? Karena untuk movie yang berselang beberapa tahun dari movie sebelumnya, background musik yang digunakan untuk perang, momen-momen jalan cool, itu menggunakan background musik yang sama persis seperti movie sebelumnya.
Jadi ya kayak menggunakan aset yang sebelumnya ada gitu loh. Beberapa orang pasti memberikan nilai negatif untuk poin ini karena terkesan males banget buat bikin background musik. Tapi bagiku sendiri ini masih masuk sebagai sisi positif karena menurutku musik yang digunakan udah melekat banget sama seri Crows dan nggak mudah untuk mengganti itu. Ya diganti sih bisa aja, tapi belum tentu feel-nya bakalan dapet, kan gitu. Dari aku sendiri sih cuma 2 itu yang aku dapat. Barangkali kalian ada sisi positif yang lain, silahkan sampaikan di kolom komentar ya. Nah, kan tadi udah ngebahas hal-hal yang baik nih. Sekarang waktunya ngomongin hal-hal yang buruknya. Mari kita mulai dari review yang bertebaran di internet dulu ya. Yang pertama adalah timelinenya yang nggak jelas. Seperti yang kalian tahu, movie ini kan mengambil setting setelah Genji dan kawan-kawan lulus, dimana pada saat itu ya tentu saja tahta suzuran sedang diincar oleh banyak orang. Anehnya, orang-orang seperti Gora, Takagi, dan lain-lain di movie sebelumnya itu mereka nggak ada. Dan tiba-tiba muncul kemudian menjadi fraksi yang terbesar di suzuran. Kemudian ketika di manga Crows, lagi-lagi kita nggak melihat sosok kayak Kazeo, Ryohei, Gora, dan lain-lain. Padahal di manga tersebut kita masih melihat trio Ibisuka dan Bando yang ada di film Crow Zero 1 dan 2. Nah, hal inilah yang menjadi landasan orang mempertanyakan cerita ini tuh sebenarnya berada di mana. Sebenarnya sih bisa aja ya kita menganggap cerita ini tuh non-canon atau simpelnya ya emang sebuah cerita sampingan yang nggak ada di cerita utama. Tapi ya nggak tahu juga sih, yang ngasih rating 1-3 itu banyak banget yang mempermasalahkan hal ini. Yang kedua adalah actionnya yang kurang. Film Crows tentu nggak lepas dari yang namanya action dong, pukul sana-sini, tendang sana-sini. Ya, di movie ini emang ada adegan pukul dan tendang, tapi adegan tersebut dirasa sangat-sangat kurang. Untuk ukuran kroco atau pemain figuran oke lah ya, sekali 2 kali pukul udah ambruk. Lah ini ada 2 jagoan yang sama-sama one hit langsung KO, yaitu si Takagi yang di awal pembukaan film sama si Black Dynamite yang ditendang sama Kazeo. Nah, hal lain yang dipermasalahkan adalah actionnya si pemeran utama yaitu Kazeo, dimana acting bertarungnya tuh bener-bener kaku. Kalau boleh jujur ya, sebenarnya acting Kazeo ini udah cocok karena dia digambarkan sebagai orang yang tidak mau terlibat dalam pertarungan dan ingin damai. Makanya dia nggak ikut campur sana-sini. Dia pun juga memiliki kepribadian yang bisa dibilang canggung lah ya, makanya wajar kalau kelihatan kaku. Dan menurutku itu sudah diperankan dengan cukup bagus. Tapi ketika udah masuk ke adegan action, acting kakunya malah ikutan dibawa. Dan nilai inilah yang menjadi nilai minus bagi sebagian orang, termasuk aku sendiri. Nah, kemudian dari sudut pandangku sendiri, ada beberapa hal yang membuat film ini kalah dengan pendahulunya. Yang pertama adalah konflik yang terlalu numpuk dan diselesaikan secara datar. Konflik di movie ini sebenarnya cukup banyak kan ya, kayak masalah mentalnya si Kazeo soal kematian ayahnya, masalah mental Kohei yang kesepian, masalah si Hajime sama masa lalunya, masalah sang ketalahan, dan lain-lain lah. Dan di awal movie sampai pertengahan semua itu dibawakan dengan cukup baik sebenarnya. Kita bisa melihat bagaimana Kazeo yang bersikeras tidak mau terlibat pertarungan, atau Kohei yang berusaha untuk mencari pelarian atas rasa kesepian yang dia alami. Tapi dari pertengahan movie sampai ending ini yang aku rasa mulai aneh. Kazeo tiba-tiba jadi mau gelut dan secara tiba-tiba memimpin banyak fraksi di suzuran. Kohei yang tiba-tiba ngajak temenan sama Kazeo pas mau duel di atap. Dan Hajime yang tiba-tiba tobat setelah ngelihat lukanya Hiroki. Kayak apa sih ini? Kok tiba-tiba seolah-olah gitu masalah mereka semua kelar bahkan sebelum perangnya selesai. Apalagi si Hajime ya. Itu Kazeo sama Ryohei masih adu mekanik di atas atap suzuran loh. Ini tangan kanannya Kohei malah udah kabur duluan. Kan lucu ya. Kemudian poin yang kedua adalah persatuan kelompok atau fraksi yang instan banget. Aku udah bahas ini di poin awal, dimana semua karya Hiroshi Takahashi pasti punya yang namanya ciri khas, dan salah satunya adalah perjuangan untuk membentuk atau menyatukan suatu kelompok. Genji rela loh mengajak Ruka dan teman-teman ceweknya Double Dead supaya bisa dekat dengan Makise. Dia juga rela bertarung habis-habisan sama anak buahnya Izaki supaya mendapatkan kepercayaan dari Izaki. Nakajima rela menantang Boya Harumichi supaya mendapat pengakuan dari petinggi lainnya kalau dialah yang cocok untuk memimpin aliansi Kurotaki selanjutnya. Tsukishima Hana rela bertarung sampai berdarah-darah dengan Guriko supaya mendapat pengakuan dari semua siswa suzuran. Mereka semua itu berjuang mati-matian pak untuk akhirnya mendapatkan pengakuan dan kepercayaan orang-orang di sekitarnya. Apakah kalian melihat hal ini di movie Cross Explode? Jawabannya ya jelas enggak. Kazeo ini nggak ngapa-ngapain loh dari awal masuk sampai hampir perang. Dan kok bisa-bisanya dia mendapatkan kepercayaan semua orang ketika mau perang. Kan ya aneh kan? Sebenarnya aku masih punya beberapa poin negatif lagi dari film ini. Cuma sengaja nggak aku sampein biar seimbang dua-dua ya.
Tapi sampai sini aja udah kelihatan ya kalau 3 ciri khas yang ada di karyanya Hiroshi Takahashi, di versiku tentunya, itu nggak ada semua pak. Yang pertama, tokoh utamanya tuh nggak ada ambisi. Yang kedua, persatuan fraksinya tuh terlalu instan. Dan yang terakhir, Suzuran kayak mudah banget bersatu di bawah naungannya Kazeo. Ya, itu tadi adalah reviewku mengenai film satu ini. Meskipun kalian semua menonton film ini tanpa membandingkannya dengan film Crow Zero 1 dan 2, tetap ada banyak kekurangan dalam film ini, terutama dari segi action dan plot ceritanya. Tapi bukan berarti film ini buruk dari segala sisi ya, masih ada hal baik yang bisa kalian nikmati di film ini, seperti yang sudah aku sebutin tadi. Bagaimana pendapat kalian? Apakah kalian setuju ataukah kalian punya pandangan sendiri? Silahkan sampaikan saja di kolom komentar ya. Oke, bye-bye.